Dengan semua kekacauan yang terjadi, Fan pun terus berusaha mencari tahu apa penyebab para iblis bangkit. Hingga tak butuh waktu lama, ia berhasil mengetahui sebab dan menemukan Guntang di penjara tempat mereka dibesarkan dulu. Di sana lagi-lagi Guntang meminta Fan untuk berpihak kepadanya, namun dengan jiwa kebajikan yang lebih besar, dan Fan terus menolak sehingga terjadi sedikit ketegangan di sana. 난 너처럼 배고 맞아. Seiring berjalannya waktu, Fan memberitahu Johan bahwa penyebab kekacauan saat ini adalah makhluk astral penghuni Jeju bernama Gusunche. Bahkan ia juga menambahkan bahwa makhluk ini lebih kuat dari yang ia kira karena telah terkontaminasi dengan iblis nafsu seperti Benjule yang dihancurkan Miho saat itu. Dan perbincangan mereka pun terpecah ketika Fan kembali merasakan keberadaan makhluk meresahkan, sehingga ia meminta Johan untuk menjaga Miho sementara dirinya akan pergi melakukan pencarian. Siapa sangka hal itu merupakan rencana Guntang untuk menjauhkan Fan dengan Miho. Bahkan kali ini Guntang sangat cerdik karena ia juga mempengaruhi seseorang wanita tua untuk memancing Johan datang dan meninggalkan Miho sendirian di villa. Melihat Miho lemah, tak ada penjagaan yang ketat, Gusunche yang asli pun datang untuk membuatnya berhalusinasi dengan bertemu Sujin, sahabat baiknya yang telah mati. Makhluk itu pun terus memancingnya keluar menuju suatu tempat, dan untung saja Pamancang datang tepat waktu untuk menyadarkannya. Tak berhenti sampai di sana karena saat ini makhluk meresahkan kembali berusaha mempengaruhi Miho, di mana iblis meresahkan itu mulai menunjukkan perbincangan Pamanjang dengan Johan yang mengatakan bahwa mereka membutuhkan kemunculan Wong Jeong tanpa memikirkan nasib Miho ketika itu terjadi. Tentu saja hal itu membuatnya merasa kecewa hingga pada akhirnya ia nekat pergi ke ruangan paman untuk memastikan apa yang telah ia lihat. Benar saja, Miho menemukan beberapa catatan yang tersimpan di mana surat itu membenarkan bahwa Pamanjang bukan orang biasa, melainkan seorang pastor yang tengah menyamar untuk menyelesaikan misinya. Dengan itu Pamanjang pun tak bisa berkata apa-apa lagi selain minta maaf. Namun Miho sudah terlanjur kecewa dan menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Di tengah-tengah perselisihan mereka, tiba-tiba Fan datang dan langsung menyerang makhluk meresahkan yang selalu bersembunyi di balik tubuh Miho. Saya kira semua akan berjalan dengan mudah, namun ternyata Fan juga terlihat kewalahan karena makhluk itu menghilang dengan sangat cepat. Untung saja Johan datang tepat waktu dan langsung sadar akan apa yang harus ia lakukan. Hingga setelah membaluri mata dengan air pembuka batin, ia berhasil melihat keberadaan Gusunche di sana. Namun tak berhenti sampai di sana, karena saat ini Miho yang masih terpengaruh energi jahat benar-benar frustasi dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Miho pun benar-benar merasa tak sanggup lagi menjalani kehidupan hingga ia akan terjun bebas. Tiba-tiba Wong Jeon datang mengulurkan tangannya dan seketika membuatnya sadar bagaimana kehidupan Wong Jeon dan Fan sebelumnya. Dan sementara itu, Pamanjang yang sudah tidak bisa menutupi identitasnya lagi pun benar-benar berniat pergi dan juga menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada Johan untuk menjaga Miho sepenuhnya. Sedangkan Miho yang sudah mengetahui secara jelas akan janji Wong Jeon pun meminta maaf karena belum dapat memenuhi apa yang menjadi sumpah Wong Jeon. Dan tanpa mereka sadari, ternyata diam-diam Guntang mendengar semua perbincangan mereka dari balik perisai penghalang, sehingga pria itu benar-benar tahu pasti bahwa memang Miho mulai teringat dengan kehidupan Wong Jeong, namun belum berhasil mendapatkan kekuatannya kembali. Maka dari itu Guntang pun berniat langsung mengambil tindakan. Untung saja Fan dengan cepat menyadarinya hingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Hingga di detik-detik terakhir Miho kembali memancarkan radioaktif dan Johan yang mendengarkan keributan itu pun segera datang mendekat. Namun di sana ia tak melihat keadaan seorang pun selain kamar yang sudah hancur berantakan. Hingga tanpa sengaja ia melihat sebuah lintah dan berhasil menggunakannya untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Sehingga dirinya mulai sadar bahwa pria berjubah yang sempat diramalkan bukanlah Fan, melainkan Guntang, si My Trip My Avenger.
Dengan kekacauan ini, Yeomji pun segera membawa bayi mungil tak berdosa itu pergi ke tempat yang lebih aman. Dan setelah memastikannya aman, ia bergegas datang menemui Baekju untuk memintanya pergi menjauh karena saat ini Guntang tak bisa dikendalikan lagi. Bahkan Yeomji juga merasa sangat bersalah karena ternyata selama ini dirinya lah yang memberitahu letak batu haredang kepada Guntang, sehingga dirinya dapat membangkitkan iblis-iblis nafsu dan membuat kekacauan ini. Baekju pun memintanya untuk tetap tenang karena ia tahu hal ini akan terjadi dan ia tak akan pergi karena dirinya sudah menjaga Pulau Jeju sebelum tempat ini ada dan tak akan pernah pergi meninggalkannya. Tentu saja hal itu membuatnya semakin merasa bersalah dan pada akhirnya ia pun memutuskan kembali menemui Guntang untuk menghentikan semua niat buruknya. Namun Guntang yang telah diselimuti dendam dari masa lalu pun benar-benar tak peduli lagi dan bahkan juga berniat menggunakan Yeomji untuk memancing Baekju datang menemuinya. Benar saja, Baekju yang merasakan rasa sakit Yeomji pun memutuskan pergi ke markas Guntang untuk menyelamatkannya. Namun pria itu malah bertindak di luar kendali dan menyiksa Yeomji dan memintanya untuk menunjukkan posisi letak batu-batu haredang yang tersembunyi di pulau ini. Baekju sempat menolak hal itu, namun jeritan kesedihannya atas apa yang Yeomji rasakan membuat Guntang tahu bahwa seluruh makhluk astral di pulau ini telah menangis. Dengan itu Guntang benar-benar yakin dengan menyakiti Yeomji akan membuat Baekju semakin bersedih sehingga batu-batu haredang yang selama ini tersembunyi akan menampakkan wujudnya. Di sisi lain, Johan yang telah menyadari semua kekacauan ini pun bergegas pergi ke rumah Baekju. Dan kini Yeomji pun benar-benar muak dengan penyiksaan yang Guntang lakukan. Untuk itu ia berusaha meraih sebuah pisau dan langsung menusuknya di sana. Namun tentu saja serangan itu hanya seperti bulu kapas yang mengenai kulit, karena seperti yang kita tahu bahwa dirinya merupakan murid Sam yang mempunyai kekebalan dan bahkan malah membuatnya semakin tak terkendali. Di tengah ketegangan ini, Johan yang telah tiba di sana pun langsung berusaha untuk menghentikan kekejaman yang Guntang lakukan, sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Sialnya, Johan dapat ditumbangkan dengan sangat mudah karena kekuatan mereka benar-benar berbanding jauh. Tak puas sampai di sana, Guntang kembali mendekati Baekju dan Yeomji untuk menghabisi mereka berdua. Di tengah-tengah situasi mencekam ini, Baekju yang merasa tak bisa berbuat apa-apa lagi pun memutuskan untuk membuat portal dimensi yang menuju ke lokasi batu-batu haredang berada. Karena dapat kita lihat dengan jelas hanya itulah yang bisa Baekju lakukan untuk melindungi Yeomji dari rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Seketika Guntang pun memasuki portal dimensi untuk membangkitkan semua iblis yang tersegel. Namun siapa duga setelah itu semua ia kembali datang menemui Baekju dan menegaskan bahwa inilah waktunya untuk balas dendam atas keterlibatannya di masa lalu yang membiarkan biksu tua terus menyakiti anak-anak tak berdosa untuk menciptakan pemburu iblis. Di sisi lain, Miho yang terjebak di lembah bersama Fen tiba-tiba merasakan bahwa kekuatannya mulai bangkit dan dirinya dapat menciptakan perisai pelindung meskipun belum sempurna. Efek kekuatan itu terlihat begitu dahsyat dan Miho berniat untuk terus melatihnya. Namun tiba-tiba Fen langsung menghentikan hal itu karena ternyata ia telah melupakan pesan Baekju dan mulai menyimpan rasa terhadap Miho, sehingga dirinya berniat untuk menghentikan kemunculan perisai pelindung agar mereka dapat selalu bersama. Mata nih sih. Seketika Fen terus mengikuti kata hatinya hingga dirinya tiba di markas Guntang dan melihat Johan sudah lemes tak berdaya di sana. Bahkan pada saat itu Fen juga melihat Baekju yang telah terluka sangat parah. Di detik-detik terakhirnya Baekju pun meminta maaf atas kekejaman di masa lalu yang membiarkannya mendapat penyiksaan yang berat. Sampai akhirnya wanita tua kita menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Melihat jasad Baekju terkulai dan mulai kaku, Fen pun seperti membawanya kembali untuk memberikan pemakaman terakhir. Hingga siapa sangka ia dibawa ke alam bawah sadar karena saat ini Baekju harus menyampaikan sesuatu terhadap dirinya, di mana sebenarnya selama ini kunci kebangkitan kekuatan Miho ada pada dirinya. Karena ternyata ketika ia tak sengaja membunuh Wong Jeon dulu, Fen menusuk sampai membuat hati Wong Jeon hancur dan tanpa mereka sadari serpihan selembut sutra masuk melalui mata dan hal itu jugalah yang merubahnya menjadi dominan ke sisi manusia.
Sementara itu, Paman Jang yang sempat menghilang akhirnya menampakkan diri setelah mengetahui keadaan Johan. Bahkan kali ini dirinya mulai mempersiapkan persenjataan untuk menggantikan tugasnya. Dan seiring berjalannya waktu, setelah sedikit lebih menguasai kekuatan Wang Jeong, Miho berniat pergi ke atas tebing menuju lokasi pembuatan perisai. Hingga siapa sangka perjalanannya terhadang dengan monster-monster yang mulai bermunculan. Miho pun terdiam mencari cara untuk melakukan perlawanan. Hingga untung saja Paman Jang segera datang membantunya untuk membantai monster-monster tersebut. 뭐예요? 이건 잘못. Mengira telah menyelesaikan semuanya, namun ternyata dugaan mereka salah karena kini Guntang membawa monster yang lebih banyak datang ke arah mereka. Siapa sangka Fan tiba-tiba juga datang dan langsung membuat perisai pelindung untuk melindunginya dari ancaman tersebut. Miho yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun meminta Fan untuk segera membukakan jalan dan mengalihkan perhatian. Sementara dirinya akan pergi ke atas tebing, mengaktifkan perisai pelindung, mengakhiri semua ini. Dengan itu, pertarungan pun kembali berlanjut di mana Fan terus berusaha menghadapi Guntang dan juga Paman Jang yang membantai satu persatu monster di sana. Pertarungan berlangsung begitu sengit dengan Fan dan Paman Jang yang terus berjuang mati-matian. Namun kekuatan Guntang begitu full power sehingga mereka terlihat begitu kewalahan dan bahkan monster-monster juga sempat membuat Miho terhempas. Siapa sangka tiba-tiba Johan datang dengan energi cakranya yang telah pulih karena ternyata di tengah ketegangannya berlangsung, Johan melepaskan anting yang menjadi penyegel kekuatannya selama ini. Hingga inilah yang terjadi. Anjir, punya penyegel kekuatan juga. Dengan itu Fan dan Paman Jang turut serta bekerja sama untuk membantai mereka. Sedangkan Miho juga kembali bergegas mengaktifkan perisai pelindung untuk menghentikan semua ini. Sehingga setibanya di atas sana, Miho memulai ritual dengan berniat mengorbankan dirinya sendiri. Namun seketika ritual itu harus terhenti karena pikiran Miho terganggu dengan bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Miho benar-benar marah dan putus asa akan pikiran yang terus mengganggu konsentrasi. Hingga Baekju datang menampakkan diri untuk memintanya yakin karena hanya dirinya lah yang dapat menyelesaikan semua ini. Bersamaan dengan itu juga pertarungan semakin memanas dengan Fan yang terus berusaha menghentikan Guntang di sana. Dengan kekuatan yang Guntang miliki, ia pun mengajak Fan untuk kembali menjalani hidup bersamanya dan melanjutkan semua kekacauan ini. Namun Fan menolak dengan tegas dan malah meminta Johan untuk mengalihkan perhatian sementara waktu. Dan inilah yang terjadi. 좀 잠깐 잡아줄 수 있겠니? 오래 못 버팁니다. Fan pun bergegas menuju atas tebing menemui Miho dan terus berusaha menerobos perisai yang menghalanginya. Miho yang menyadari kedatangannya pun benar-benar sedih karena ia tahu apa niat Fan saat ini. Dan jika benar-benar terjadi, Fan akan ikut tersegel perisai pelindung yang akan Miho ciptakan. Namun sepertinya yang kita tahu, hanya serpihan suci yang berada dalam diri Fan lah yang dapat menyempurnakan kekuatannya. Hingga ketika Johan sudah benar-benar tersudut, Fan pun datang dengan sisi iblisnya, yang berarti kekuatannya saat ini telah pulih seperti dahulu kala. Guntang yang melihat hal itu pun begitu senang dengan mengajaknya untuk membalas dendam kepada umat manusia atas apa yang selama ini mereka rasakan. Namun Fan menolak hal itu dan menegaskan bahwa merekalah yang harus musnah dari muka bumi ini agar kekacauan tak lagi terjadi. Dan di detik-detik akhir pertarungan ini, Miho yang telah menyempurnakan kekuatannya pun berhasil mengaktifkan perisai pelindung sehingga seluruh alam raya terus bergejolak dan menghisap Guntang, Fan, dan makhluk-makhluk lainnya ke asalnya.
Setahun setelah semua kekacauan itu, Pulau Jeju benar-benar berangsur membaik hingga tiba-tiba salah satu tangan kanan sekte sesat datang menemui Yeomji untuk memintanya melakukan sesuatu. Karena ternyata sempat terjadi perbincangan di antara mereka bahwa pihak sekte sesat akan kembali menemui Yeomji untuk meminta bantuannya mengambil pedang suci yang tersimpan selama ini. Entah apa maksud dari belati yang Yeomji temukan. Namun seketika bumi kembali bergejolak kuat. Miho yang telah kembali menjalani kehidupannya pun kembali merasakan adanya sesuatu yang terjadi di Pulau Jeju. Bahkan kini Miho juga telah menggabungkan kekuatannya dengan teknologi termaju sehingga dirinya dapat terus mengawasi Pulau Jeju dari sebuah sentuhan agar dirinya bisa menjaga pulau itu dari apapun yang bersifat menghancurkan. Dan selesai. Penggabungan dunia masa lalu dan kehidupan modern benar-benar sejalan dengan cerita yang disajikan. Efek pertarungan yang terlihat begitu nyata kayak Naruto anjir, menambah keseruan alur film ini. Tapi yang jadi pertanyaan, kapan awal mula pertemuan nenek Baekju dan Yeomji? Jelas-jelas diceritakan Yeomji tak mempunyai hubungan darah dengannya dan terlihat mempunyai hubungan baik dengan Guntang. Memang agak cepat sih ini ceritanya, cuman ya 12 episode bro, panjang anjir. Entah saya yang kurang teliti atau memang tidak ada penjelasan, tapi benar-benar hal itulah yang membuat saya penasaran sampai saat ini. Oke, cukup sekian untuk sesi review kali ini. Semoga kalian puas dengan review sederhana kami. Tak lupa mohon maaf apabila ada alur kata, penyebutan tokoh, dan pengeditan yang mungkin kurang pas di hati Anda. Jadi tinggalkan rekomendasi series dalam kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, salam anjay, slebeo.